Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Eh, Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Dan juga semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, pada kesempatan sore kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu dengan tema desain grafis. Sebelum saya masuk ke materi desain grafis tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadhani dari kelas Teknik Informatika 1 tahun 2019 dengan NIM 011 021 9003. Oke, kita langsung masuk aja ke materi. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut eh, apa aja desain grafis, apa aja tujuannya, apa aja macam-macam desain grafis, kita akan kenalan dulu nih sama desain grafis itu sebenarnya apa sih? Pengertian dari desain grafis itu apa gitu. Oke, sini saya akan menjelaskan sedikit desain grafis itu apa. Jadi, desain grafis itu adalah suatu proses komunikasi dengan penggunaan elemen-elemen gambar visual. Contohnya ada foto, gambar, bentuk, shape, ilustrasi, bahkan hingga teks itu juga termasuk dalam desain grafis. Yang dimana desain grafis ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Dan juga pengertian dari desain grafis ini adalah sebuah seni sekaligus perencanaan gagasan dan pengalaman yang dituangkan dalam konten visual dan tekstual. Bentuk yang diambil dari beberapa desain fisik atau virtual mencakup kata-kata, gambar, dan grafik. Nah, desain grafis ini bisa dikerjakan individu maupun bisa dikerjakan dalam tim dengan skala yang besar. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya dalam ilmu desain grafis, dalam sebuah teks atau tulisan itu sebenarnya itu juga termasuk gambar loh. Kenapa? Karena tulisan itu adalah bentuk abstraksi dari simbol-simbol yang dibunyikan. Nah, jadi kayak gitu. Pengertian dari desain grafis. Oke, kita lanjut. Nah, kita udah tahu pengertian desain grafis itu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya yaitu adalah tujuan dari desain grafis itu apa sih, teman-teman? Nah, tujuan dari desain grafis di sini adalah untuk menerangkan bagaimana cara untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui media visual yang menggunakan gambar sebagai fasilitas untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan yang disampaikan secara jelas. Nah, seorang desain grafis itu memiliki tujuan yang penting, yaitu sebagai pemecah masalah atau yang bisa disebut sebagai problem solver. Bagaimana membuat orang mengerti pesan yang ingin disampaikan melalui visual yang dihasilkan. Nah, itu dia adalah tujuannya. Sekarang kita lanjut ke unsur-unsur penting yang ada di dalam desain grafis. Nah, penasaran kan unsur-unsur yang ada di dalam desain grafis itu apa aja? Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, yang pertama itu adalah ada yang namanya garis. Nah, garis itu apa sih? Teman-teman sepertinya udah tahu ya, garis itu apa, sudah kayak udah ngelihat di mana-mana gitu. Garis itu ada di mana-mana. Nah, pengertian dari garis itu sebenarnya apa sih? Garis merupakan unsur dasar dalam sebuah bentuk desain. Unsur garis ini adalah unsur yang merupakan titik atau poin yang saling terhubung dengan titik yang lainnya. Nah, itu akan membentuk sebuah bentukan gambar garis seperti garis lurus, bisa juga melengkung, bisa juga zigzag, dan juga bisa tidak beraturan horizontal, bisa juga vertikal juga bisa, maupun diagonal. Jadi kayak gitu. Nah, itu tadi garis. Yang kedua ada yang namanya skala. Skala itu apa sih? Jadi skala itu bisa disebut juga sebagai ukuran. Nah, ukuran itu apa? Jadi ya teman-teman udah pada tahu lah ukuran apa. Tapi untuk pengertiannya yaitu adalah unsur yang ini adalah ukuran ini kalau dalam desain grafis adalah unsur yang sangat penting gitu. Nah, ukuran dalam hal ini yang dimaksud adalah panjang, pendek, tinggi atau rendah, serta besar dan kecilnya suatu objek.
Objek yang mau diperlihatkan lebih dulu atau yang mau ditonjolkan terlebih dahulu itu akan memiliki ukuran yang lebih besar dari objek yang lainnya yang tidak ditonjolkan. Sangat dianjurkan untuk melakukan pencocokan ukuran pada masing-masing objek atau teks yang ada pada setiap desain, supaya tidak terlihat aneh, tetapi terlihat lebih mantap dan lebih sedap tentunya untuk dilihat oleh para audiens. Kalau bisa dicontohkan itu deskripsi sebuah gambar itu tidak lebih besar dari gambar itu sendiri. Jadi deskripsi itu kalau bisa ditaruh lebih kecil daripada gambar yang akan dijelaskan dari suatu desain tersebut. Oke, itu dia adalah skala. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah yang ketiga ada yang namanya warna. Nah, warna ini pasti teman-teman juga udah tahu kan, di mana-mana ada yang namanya warna. Kalau nggak ada warna di kehidupannya, berarti hidupnya tidak berwarna. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, warna ini kalau kita artikan adalah dalam desain grafis tentunya ya. Jadi unsur yang sangat kompleks. Jadi kalau misalkan kita memilih warna atau menentukan arah dan tujuan sebuah desain grafis, ini memiliki apa namanya ya, visual yang bisa dinilai oleh mata. Ketika mata melihat ke warna yang kurang cocok atau tidak sesuai, maka otomatis desain yang dibuat akan terlihat tidak bagus atau tidak sesuai. Nah, untuk itu perpaduan warna yang baik adalah warna yang tidak kontras dengan warna background-nya. Jadi seandainya ada sebuah desain grafis, nah di situ ada warna background warna putih. Otomatis kita tidak bisa menaruh sebuah objek di situ dengan warna putih, maka kita akan menaruh objek yang kontrasnya berbeda dengan background tersebut. Jadi kalau ada background putih, maka kita naruh objek warna hitam di depannya. Nah, di situ akan terlihat lebih jelas. Nah, unsur warna ini itu tadi ya, teman-teman. Jadi begitu pentingnya unsur warna ini. Oke, itu tadi adalah unsur warna. Selanjutnya kita lanjut ada yang namanya yang keempat adalah space atau ruang gitu. Nah, space ini apa sih? Space ini adalah ruang atau jarak antara elemen-elemen yang terdapat pada desain grafis. Elemen-elemen tersebut berupa objek, background, dan teks. Perpaduan antara elemen tersebut harus disesuaikan space-nya sehingga desain yang diperoleh membuahkan hasil yang maksimal karena memberikan kesan yang menarik dan profesional bagi mata yang melihatnya. Nah, kita lanjut teman-teman. Kemudian ada unsur simetris. Nah, simetris ini juga nggak kalah pentingnya gitu kan teman-teman. Jadi simetris yang dimaksud di sini adalah di mana sebuah desain bisa dilihat oleh para penonton dengan rapi gitu teman-teman. Jadi simetris ini apa ya namanya? Bisa dibilang simetris ini uh, sebuah kerapihan dalam satu desain gitu. Jadi dari sisi kanan dan kiri, atas maupun bawah itu terlihat rapi potongan-potongannya. Nah, kita lanjut teman-teman. Kemudian ada yang namanya tekstur. Nah, tekstur itu apa sih? Jadi tekstur pada desain grafis ini merupakan tampilan dari sebuah gambar atau desain yang pada visualisasi permukaannya memiliki suatu bentuk, corak, dan pola yang bisa dilihat dan dicermati oleh mata. Bahwa permukaan gambar tersebut bisa terlihat halus, kasar, atau lembut. Contohnya kalau kita lihat di permukaan kulit kayu ataupun di permukaan kain, dinding, maupun kanvas. Itu memiliki permukaan yang berbeda-beda, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kemudian ada yang namanya kontras atau value. Jadi kontras atau value ini adalah unsur yang menentukan sebuah desain menjadi lebih indah dipandang mata, bisa dipandang mata enak atau enggaknya gitu. Jadi value tersebut adalah gelap terangnya sebuah objek atau background maupun latar atau teks. Sebuah warna yang akan diterangkan dapat menghasilkan warna yang lebih muda. Sebaliknya sebuah warna yang akan digelapkan dapat menghasilkan warna yang lebih tua. Nah, jadi kalau kontras itu nggak kalah pentingnya juga dalam desain grafis. Jadi kontras itu adalah sebuah kunci dalam desain grafis. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita udah mengetahui apa itu tadi unsur-unsurnya. Sekarang kita akan mempelajari yaitu pengolahan gambar berdasarkan jenisnya. Apa aja sih pengolahan gambar berdasarkan jenisnya? Di sini ada dua ya teman-teman kalau kalian ketahui. Ini namanya vektor dan bitmap. Penasaran kan vektor dan bitmap itu apa? Oke, kita lanjut. Nah, vektor dan bitmap. Vektor dan bitmap itu adalah kedua jenis yang berbeda meskipun dalam satu keluarga yang sama, dalam family yang sama, khususnya di desain grafis ini.
Nah, pengertian vektor itu apa? Pengertian vektor itu adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis poligon. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus ya teman-teman dalam pembuatan gambarnya. Setiap alur vektor dapat dengan mudah ditambah atribut untuk membuat berbagai bentuk yang diinginkan. Vektor juga ditambahkan untuk menghilangkan atribut seperti ketebalan garis, warna isi, nodes, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kalau bitmap itu pengertiannya apa? Jadi bitmap ini adalah terbentuknya dari banyaknya titik dengan campuran warna di dalam desain grafis yang ada pada komputer. Gambar ini merupakan hasil dari susunan warna yang mewakili dari beberapa piksel, warna, dan tampilan yang ada pada layar monitor. Nah, bitmap ini ada beberapa format yang bisa kita temui. Tergolong dalam jenis bitmap yaitu seperti JPEG, BMP, PNG, atau GIF. Nah, seperti itu teman-teman pengertian vektor dan bitmap. Kita lanjut. Nah, perbandingannya itu apa sih teman-teman? Jadi kalau vektor dan bitmap ini memiliki perbandingan yang cukup signifikan. Yang pertama, kalau vektor itu terbentuk dari karya dan garis. Dan juga ukuran file penyimpanannya cenderung lebih kecil dan detail gambar tetap saat kita zoom atau kita perbesar itu maka tidak akan pecah gitu kalau untuk vektor, dan kualitasnya tidak bergantung pada banyaknya piksel. Sedangkan kalau bitmap itu terbentuk dari titik atau dot dan dia juga ukurannya cenderung lebih besar. Detail gambarnya kalau kita zoom maka akan menjadi pecah. Nah, kualitasnya ini dia bergantung pada banyaknya piksel gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kelebihan dan kekurangan vektor ini ada banyak teman-teman. Nah, salah satunya yang pertama kelebihan dari vektor itu gambar jenis objek vektor ini bisa diubah dalam bentuk dan ukuran yang sama tanpa harus menentukan kualitas grafis. Sedangkan kalau kekurangan dari grafis vektor ini saat ingin mengkonversikan objek gambar vektor ke format bitmap gitu, hasilnya tidak akan menampilkan vektor utamanya. Sedangkan kalau kelebihan dari grafis bitmap yang pertama bisa membalikan hasil objek gambar bitmap ke objek gambar vektor dengan sangat mudah dan cepat. Sementara kualitas gambar bisa kita tentukan. Nah, kalau kelebihan bitmap kayak gitu. Sedangkan kekurangannya itu ketika kita memberi efek pada objek gambar bitmap dan mencetaknya, gambar akan bisa menjadi pecah dan detailnya akan berkurang. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangan vektor dan bitmap. Oke, kita akan lanjut ke software editing yang akan kita gunakan dalam desain grafis. Nah, ini adalah salah satunya ya, teman-teman. Ada banyak software editing. Salah satunya yaitu ini, perkenalan Adobe Illustrator. Jadi kita akan mengetahui Adobe Illustrator itu apa. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Adobe Illustrator. Nah, Adobe Illustrator sendiri adalah program editor atau software atau aplikasi editor grafis vektor terkemuka yang udah dikembangkan sekaligus juga udah dipasarkan oleh Adobe System. Nah, versi Illustrator CC ini merupakan versi terkini dari program yang dikeluarkan oleh Adobe Illustrator. Nah, fungsi Adobe Illustrator itu apa sih? Jadi, fungsinya itu adalah untuk mengolah gambar yang berjenis vektor ya, teman-teman. Tidak bisa mengolah jenis yang lain. Jadi, Adobe Illustrator ini secara tidak langsung mempunyai fungsi untuk memproduksi hasil karya yang khusus, yaitu dengan tipe vektor, seperti yang udah saya sebut tadi. Nah, hasil karya yang dimaksud misalkan kayak buat logo, buat perusahaan, media promosi, dan juga media promosi itu tidak hanya di media digital saja, namun bisa juga untuk dicetak ataupun di print. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, kita lanjut ya. Nah, kelebihan Adobe Illustrator sendiri apa aja sih? Yang pertama, resolusi akhirnya bisa tinggi gitu teman-teman. Dan yang kedua, garis terlihat jelas dan bisa dibantu dengan guide rules. Jadi dalam software Illustrator ini ada yang namanya guide rules atau garis penggaris buat membantu untuk mendesain. Jadi kayak gitu. Nah, yang ketiga mampu untuk ngeload file yang lebih besar di atas 50 MB dan juga warnanya lebih lengkap dan lebih halus. Dan yang terakhir ukuran filenya setelah di-save akan bisa lebih kecil. Nah, itu dia kelebihan-kelebihan dari Adobe Illustrator. Oke, kita lanjut. Nah, di perkenalan Adobe Illustrator ini, teman-teman kalau misalkan buka Adobe Illustrator, maka di situ kalian bisa membuat dokumen baru dan juga ada tools-tools yang dimana tools itu bisa membuat bentuk atau shape dan juga kita bisa memanipulasi bentuk tersebut, dan juga ada yang namanya tools untuk memberikan warna ke dalam objek atau gambar. Nah, terus juga ada tools di mana bisa mengetik suatu tipografi atau sebuah kata-kata di dalam desain grafis tersebut. Dan juga di Adobe Illustrator tersebut kalian juga bisa mengekspor sebuah gambar ke dalam format yang diinginkan, teman-teman.
Nah, jadi kayak gitu teman-teman untuk perkenalan Adobe Illustrator dan di dalam desain grafis. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada kan ya? Ya udahlah.